bertepatan dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia. Lembaga Psikologi Terapan Persona atau sering disebut dengan LPT Persona memberikan penyuluhan kesehatan mental, fisik, serta pengobatan gratis kepada masyarakat luas. Kegiatan ini juga dalam rangka memperingati 100 tahun Keuskupan Pangkal Pinang dan 7 tahun berdirinya LPT Persona. Pastor Noven, seorang imam dan sekaligus seorang fisioterapi, memberikan penyuluhan singkat tentang cara menangani cedera. Menurut Pastor Noven, cara termudah untuk menangani cedera adalah memakai metode RICE. Ada 4 tahap yang harus dilakukan dengan memakai metode RICE ini. Yang pertama, rest. Berarti segera istirahatkan bagian tubuh yang cedera. Yang kedua, ice. Lakukan kompres dingin pada bagian tubuh yang cedera. Yang ketiga, kompresion. Balut rekat pada daerah yang cedera dengan menggunakan pembalut atau perban. 4. Elevation. Dilakukan dengan meninggikan bagian tubuh yang cedera. Mari kita saksikan proses penanganan cedera dengan memakai metode RICE yang diperagakan oleh Pastor Noven berikut ini. Yang kanan. Oke, ini istirahatkan 24 jam pertama setelah terjadi cedera. 15 sampai 20 menit. Diulangi selama 2 sampai 4 jam ya. Istirahatkan ini. Nah, ini mudah ya. Cukup istirahat aja. Lalu yang kedua itu apa tadi? Kompres. Kompres es. Ini mengandaikan es ya, sudah saya masukkan ke dalam tempatnya ini. Lalu kita tekan di sisi yang cedera. Misalnya engkel ini yang saya jelaskan tadi ya. Tiba-tiba kaki kita terbalik ketika menumpu. Nah, ini disebut sprain engkel. Nah, ligamen lateral ini nih yang terulur berlebihan. Nah, seperti ini kan? Sakit. Ini aja sakit, apalagi beneran terjadi ya. Ada bahasa daerahnya loh, ini namanya kaki terlipat ya. Keseleo ya medisnya. Nah, nanti kita tekan di sisi yang sakit, yang cedera ini. Selama 15 sampai 20 menit. Nanti ditekan. Ini teknik pemberian terapi dingin dengan cara seperti ini ya. Kalau cara yang lain, handuk dimasukkan ke dalam baskom yang berisi kristal es, lalu dililitkan di daerah yang sakit ya, atau di sekitarnya. Sederhana, saya yakin Bapak Ibu bisa buat di rumah. Teknik yang kedua tadi kompres. Teknik yang ketiga itu kompresi ya, memberikan penekanan. Nah, pakai elastik perban karena ada barangnya, kita contoh. Teknik kompres ini, penekanan ini bisa dilakukan bersamaan dengan pemberian es ya, terapi es. Nanti bisa sambil memberikan kompres seperti ini, dibalutkan dengan kain, bisa sambil bersamaan memberikan terapi dingin, terapi es pada daerah yang sakit. Nah, inilah namanya teknik kompresi. Di rumah kan Bapak Ibu tentu gak punya elastik perban ini ya, bisa dengan kain yang lebih elastis juga. Tetapi berhati-hati cara melilitkannya, jangan terlalu menekan jaringan, nanti mengganggu sirkulasi kan, malah makin nyeri. Kalau udah makin nyeri berarti salah, diperbaiki cara melilitkan di daerah yang sakit. Jadi kompresi. Lalu elevasi. Nah, elevasi kan tadi apa tadi elevasi? Meninggikan daerah yang sakit
lebih tinggi dari jantung. Maka kaki yang sakit ini kita angkat seperti ini. Oke. Nanti diganjal dengan bantal di sini ya, di bawah lutut persisnya. Ini kurang lebih 15 sampai 20 cm ya ke bawah. Dikasih diganjal dengan bantal di bawah lutut atau di sekitar sinilah permukaan. Nah, dengan posisi seperti ini kan kita ingin supaya cairan-cairan ini bisa keluar dari pembengkakan ini. Kalau terjadi pembengkakan, supaya cairan ini bisa keluar. Jadi ada sistem drainase itu ya. Nah, mereka kemana cairannya kan? Ke jantung kan? Dikeluarkan melalui proses residu. Lakukanlah secara bersamaan teknik RICE ini, rest, kompres, S, lalu kompres dan juga elevasi ini. Lakukanlah secara bersamaan selama 15 sampai 20 menit, diulangi 2 sampai 4 jam.